Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami memerlukan firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat, sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan yang akan menaruh setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan
Itu merupakan kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa setiap keputusan, setiap tindakan, setiap perbuatan apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, semuanya itu pasti memiliki dampak atau berdampak pada kehidupan kita masing-masing. Perhatikan itu. Nah, dampaknya itu baik bagi kehidupan kita hari ini maupun nanti pada kehidupan kita yang akan datang, yaitu ketika kita berada di kehidupan yang sesungguhnya, di kekekalan. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap keputusan, setiap tindakan hidup yang kita buat atau yang kita ambil di dalam hidup ini, kita harus memperkarakan itu dengan benar. Apakah keputusan yang kita ambil ini tepat atau tidak? Tindakan hidup yang kita buat di dalam hidup kita itu benar atau tidak? Karena itu akan memiliki dampak bagi kehidupan kita, ya. Keputusan dan tindakan yang kita ambil dalam menjalani kehidupan ini akan berdampak pada hukum tabur tuai. Inilah yang harus kita sadari, saudaraku. Apa yang kita tabur, maka hasilnya akan kita tuai. Apakah itu yang baik atau yang buruk? Dan kita tidak bisa menghindari akan hal ini. Setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita ambil, yang kita buat, yang kita putuskan di dalam hidup ini selalu akan berdampak bagi kehidupan kita. Kita harus menyadari akan hal ini, ya saudaraku. Dan ingat, sekali lagi saya katakan, itu tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita sudah harus menyadari akan hal ini. Sebab sebagai orang percaya, setiap keputusan, setiap tindakan atau setiap perbuatan kita itu harus benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup sebagai orang percaya, kalau setiap perbuatan kita tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, atau setiap perbuatan kita itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka hal itu sama dengan kita sedang mempermainkan Allah. Saudara perhatikan itu. Sebab kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, berarti kita juga harus menunjukkan sikap hidup kita, tindakan hidup kita, perbuatan-perbuatan kita itu harus sesuai dengan standar kehidupan anak-anak kerajaan Allah. Sekalipun saat ini kita masih hidup di dunia ini, tetapi cara hidup kita sudah harus benar-benar mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini seharusnya seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Barulah kehidupan kita bisa dipandang sebagai kehidupan yang berkenan. Perhatikan itu, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang ke-6 kita sudah sering kali baca, ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi nanti yang akan dituai ini adalah dampak dari perbuatan-perbuatan kita selama kita masih hidup di dunia ini, apakah itu perbuatan yang baik ataupun jahat.
Tetapi sebagai orang percaya seharusnya kita menyadari bahwa sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi setiap perbuatan kita seharusnya itu memuliakan Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan kita harus benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Perbuatan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita, kita selalu menjaga hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan, semuanya itu menunjukkan bahwa kita menguduskan nama Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah tentu kita tahu, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, kalau kita membaca Matius pasal yang ke-6, lalu kita melihat ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semua perbuatan kita itu harus dipandang sebagai perbuatan yang benar-benar berkenan, perbuatan yang benar-benar kudus di hadapan Allah Bapa di sorga. Perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini harus menjadi cerminan perbuatan anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Segala sesuatu yang kita perbuat harus benar-benar kudus di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, kita membaca 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Memang kita dituntut untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 15 firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, seharusnya kita sadar akan hal ini. Dan ketika kita menyadari akan hal ini, kita hidup sebagai orang percaya. Apapun tindakan hidup kita, apapun keputusan hidup kita, apapun perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita akan memperkarakan itu. Apakah yang kita perbuat itu kudus di hadapan Tuhan atau tidak, berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau tidak? Kita harus memperkarakan semuanya itu. Kenapa? Karena kita tahu benar bahwa apa yang kita lakukan itu akan memiliki dampak bagi kehidupan kita di kekekalan. Dan firman Tuhan katakan tadi, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu merupakan kejahatan di mata Allah. Sekali lagi saya ulang saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu merupakan kejahatan di mata Allah. Pertanyaannya, kalau yang kita tabur adalah kejahatan di mata Allah, apakah kejahatan itu bisa berbuah kebaikan ketika kita berada di kekekalan? Tidak mungkin. Yang kita tabur kejahatan berarti yang kita tuai adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup, yang kita tabur adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka yang kita tuai adalah kita akan dipandang sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa.
Dan sebagai anak-anak Allah, kita akan diperkenankan untuk masuk dan tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita semua harus menyadari akan hal ini, supaya setiap tindakan hidup kita itu benar-benar berkenan. Kita tidak menjadi orang yang ceroboh, kita tidak menjadi orang yang sembrono, tetapi kita akan menjaga setiap perbuatan hidup kita supaya semuanya itu berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena nanti kita semua pasti akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Dan firman Tuhan katakan dengan jelas. Kalau kita melihat lagi 1 Petrus 1 ini ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, perhatikan ini, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup di dalam ketakutan itu, saudaraku, maksudnya begini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah, kita itu selalu memiliki kegentaran yang patut. Artinya kita benar-benar sadar, sekalipun Allah Bapa di sorga itu Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih, tetapi Allah itu juga adalah Allah yang tegas, Allah yang tidak dapat melanggar hakikatnya, ya. Allah itu memiliki tatanan, setiap kesalahan pasti mendapat hukuman. Ini yang harus kita sadari supaya kita tidak melakukan segala sesuatu yang tidak patut di hadapan Tuhan. Perhatikan itu, Allah akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dan dikatakan Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Jadi kalau kita tahu Allah Bapa di sorga itu di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi tanpa memandang muka, itu berarti kita harus melihat bahwa di balik kemurahannya, di balik kesabarannya, di balik kasihnya, Allah itu memiliki ketegasan yang sangat luar biasa. Karena Allah tidak bisa melanggar keadilannya. Saudara, firman Tuhan katakan begini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kita harus menyadari akan hal ini. Dan kita harus tetap sadar apa yang kita perbuat, kita akan mempertanggungjawabkan itu sendiri di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi. Apa yang kita perbuat hari ini, semua perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Roma 14 kita membaca ayatnya yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, itulah kenapa saya katakan tadi, kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah. Artinya kita harus benar-benar gentar. Di hadapan Allah Bapa di sorga itu kita harus gentar. Jangan-jangan tindakan hidup kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, sudah saya katakan di awal tadi, setiap perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu merupakan kejahatan di mata Allah. Mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat. Saudara, kalau kita tidak memeriksa setiap cara hidup kita, tindakan hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, lalu kita lakukan itu mengikuti keinginan diri kita sekalipun itu tidak berkenan di hadapan Allah,
Maka itu yang saya katakan tadi, kita ceroboh, kita sembrono, dan itu akan berdampak pada kehidupan kita di kekekalan. Sekalipun saat ini kita mengaku orang percaya, kita mengaku orang Kristen, atau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan tadi apa? Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Ini yang harus membuat kita gentar di hadapan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Jadi sebelum terlambat, mari kita pergunakan kesempatan hidup saat ini untuk hidup benar-benar benar di hadapan Allah. Kita mau benar-benar menghargai kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, menghargai kasih karunia Allah itu tidak ada cara lain selain kita menjaga seluruh keberadaan hidup kita supaya tetap ditemukan kudus di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, saudaraku, tetap menjaga kesucian kekudusan hidup kita, maka itulah yang firman Tuhan maksudkan. Kita sedang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi saya katakan tadi, kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Lalu kita mau memeriksa seluruh hidup kita, supaya dalam setiap tindakan hidup kita, dalam sikap perkataan perbuatan kita, di sepanjang hari-hari hidup kita, semua itu boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan pada akhirnya kita dipandang sebagai pribadi yang berkenan, yang akan dilayakkan untuk masuk dan tinggal sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Sebab jika tidak, kalau kehidupan kita tidak berkenan, maka maaf, kita pasti akan ditolak oleh Allah. Kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah. Tidak menjadi anak-anak Allah berarti akan terbuang ke dalam kengerian yang dahsyat, ke dalam kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, yang menyadarkan kami, menegur kami, dan kami sadar akan semuanya itu. Lalu kami mau mengambil keputusan supaya di sisa umur hidup kami mau menjaga setiap perbuatan kami, tindakan hidup kami. Biarlah semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga dan memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, saatnya kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.